Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Joyce Anastasia Naftipulu dengan NIM 12S24020. Jadi, pada tugas kali ini adalah lanjutan dari tugas sebelum-sebelumnya. Jadi, pada tugas kali ini kita bakal ngembangin sebuah fitur ke dalam akademik simulator ini. Nah, jadi, di sini tuh apa sih bedanya sama tugas T07 sebelumnya? Jadi tugas T07 sebelumnya itu dia, fokusnya tuh mecah relasi yang tadinya kaku kan. Dia tuh, ada ini, baru namanya course opening. Nah, jadi tuh mata kuliah itu nggak terikat lagi pada 1 tahun atau semester tertuliskan secara statis. Melainkan bisa dibuka berkali-kali di semester yang berbeda dengan dosen yang berbeda. Jadi T07 itu juga memperkenalkan course history. Nah, jadi T08 ini, jadi tuh fokusnya tuh buat nambahin fitur student transcript atau transkrip nilai si mahasiswa ini. Jadi di sini tuh dia bakal nampilin riwayat pengembalian mata kuliah mahasiswa secara historis, terus menangani kasus untuk mengulang mata kuliah juga, sama syarat wajibnya. Jadi kita bakal pakai nested construct lagi di sini. Tapi di sini kita bakal nambahin ada local class sama anonymous class di sini. Jadi seperti biasa, seperti yang sebelumnya ini juga ada cuman satu driver aja. Dimana ini nanti ini contoh inputnya dan ini contoh outputnya. Nah ya, jadi di sini ya wajib pakai inner class, static nested class, local class, sama anonymous class. Nah, jadi nanti di kodenya itu dia kagak ada perubahan sama sekali pada modelnya. Jadi cuman ada perubahan pada drivernya. Dimana nanti tuh di sekitar ya ini ya pokoknya nanti ada perubahan nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Itu nanti perubahan local class ya nanti ada dia bakal pakai local class. Terus nanti ada dia bakal bisa ngambil nilai baru juga. Terus tetap nanti fitur course history itu dia bakal pakai anonymous di sekitaran sini harusnya sih. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan modelnya dulu. Ya harusnya ini penjelasannya sama seperti T07 sebelumnya atau bahkan yang sebelum-sebelumnya semuanya itu. Jadi kurang lebih di sini ada dari persen dulu deh karena dia super class ya. Jadi di sini ada sebuah kelas di mana itu nah di sini dia ada blueprintnya kan. Jadi di sini buat ngedeklarasiin kelas person ini sebagai kelas induknya, kelas dari si student dan lecturer. Habis itu di sini nanti ada bukan nanti di sini ada konstruktornya dari si person ini, terus seperti bisa ada getter setternya, tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Lalu sini kita ke student, di mana student ini merupakan di sini kita pakai konsep inheritance ya, mewarisi extend. Jadi ini si extend ini dia atribut dan metode dari class person, public class to the extend person. Ya ini yang menandakan bahwa dia membawa atribut dari parentnya. Nah ini konstruktornya, ini getter setter seperti biasa. Dan begitu juga dengan lecturer, kurang lebih sama, pembedanya hanya di atribut ini. Untuk yang superkelasnya ini atribut bawaan dari yang diwariskan oleh superkelasnya itu sama, terus ada getter setternya. Terus untuk yang course ini juga tidak ada perubahan. Jadi sini di-declare lah kelas si course itu nih blueprintnya itu.
Terus di sini ada konstruktornya. Nah, terus ini getter setternya seperti biasa. Yang gak ada bedanya sih. Terus ada sini course opening. Nah, sini kita pakai info, ini kita pakai Java Utilities ini karena kita bakal pakai struktur data list. Terus ini juga ada library array list untuk implementasi listnya. Nah, ini dia ngedefinisiin pembukaan kelas di suatu semester, abis itu dia nyimpen referensi objek mata kuliah yang dibuka, terus nyimpen tahun akademiknya, misal tahun 2020 atau 2021, terus nyimpen semesternya, odd atau even berarti semester genap atau ganjil. Ya, terus ini konstruktornya, terus seperti biasa ini getter setternya. Nah, inilah dia metode khusus yang buat gabungin daftar dosen jadi string dengan format tertentu. Nah, ini kita pakai string builder sini untuk merangkai string secara efisien. Sini ada for, ini loopingnya, sebanyak jumlah dosen yang mengajar. Ini nambahin teks dengan format initial email. Sih, kalau misalnya dia bukan dosen, terakhir rilis, tambah koma dan spasi. Ini tambah koma dan spasi. Ya, ini nggak ada perubahan. Terus untuk enrollment juga nggak ada perubahan. Jadi kelas untuk nyimpen data mahasiswa yang ngambil kelas tertentu. Ya, terus ini atribut-atributnya. Oh ya, terus ini kita masih tetap pakai konsep encapsulation. Terus ini konstruktor-konstruktornya. Terus terbiasa ini getter setternya. Nah, ini metode buat dia nge-apply nilai remedial. Jadi dia bakal ngecek syarat remedial nilai saat ini itu bukan known dan belum pernah remedial sebelumnya. Terus dia mindahin nilai yang sekarang ke kotak previous grade, discrete, terus masukin nilai hasil remedial ke kotak grade. Kalau misalnya berhasil dari remedial, terus kalau gagal remedial, udah pernah remedial atau belum pernah remedial. Ini sebenarnya komen bawaan dari yang sebelumnya sih karena nggak ada aku ubah sama sekali. Ini kok ini fitur baru di 07. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan ke driver satunya. Di sini ada perubahan, tapi perubahannya nggak banyak. Perubahannya itu kayak di code bawah-bawah gitu, yang jadi tas atas itu nggak ada perubahan. Jadi ini seperti biasa, dia location, belum dihapus lagi nih. Ini untuk kasih tahu lokasi file sekarang di mana, berarti dia ada di dalam academic driver. Terus ini sudah diimport-import lah itu kelas-kelas yang udah model-model udah kita buat tadi. Sini import library bawaan Java yang kita butuhin. Nah, ini main kelasnya. Ini seperti biasa ini buat scan, kita bikin scanner untuk baca ketikan dari pengguna. Terus kita nyiapin lah 5 tempat penampungan datanya. Itu ada data si dosen, course student, course opening sama enrollment. Terus di sini while perulangan ini dia boleh buat baca inputan terus-menerus selama masih ada baris inputan. Terus nyimpan satu baris input ke variable input. Terus ini dia bakal berhenti programnya kalau misalnya dia ada triple dash.
Nah, ini memecah baris inputan pakai hashtag karena ritminya ini kan dia pakai hashtag kan ya inputannya. Kayak dia pakai ginian. Terus di sini kita masuklah ke perintah buat nambah dosen. Dia ngambil sisa potongan array untuk dimasukin ke variabel gitu. Sini boleh list duplicate ke petanda apakah dosen itu sudah ada atau belum gitu kan. Sedang ngecek semua dosen yang udah tersimpan. Terus if lecture get email bla bla itu jika emailnya sama tandai duplikat gitu kan. Terus jika tidak duplikat buat objek dosen baru terus simpan ke array list dosen itu. Terus ini kita masuk ke perintah nambah mata kuliah. Ya konsep sama kayak tadi dibandingin gitu. Terus dia ngecek duplikat berdasarkan kode matkulnya. Kalau misalnya dia emang duplikat dia bakal break. Kalau misalnya jika belum ada matkul tersebut, dia bakal disimpan dimasukin list yang udah dibikin. Terus masuk ke perintah nambah mahasiswa, konsepnya sama, tapi ini dia pakai nim kan. Jadi dicek tuh nih, kalau misalnya ada tulisan student add baru udah masuk ke sini kan kok. Jadi ngeliat komen yang depan ini kayak di readme kan, nih lecture add berarti dia bakal masuk ke penambahan dosen. Course add dia bakal masuk ke penambahan course, terus student dan lain-lain. Ya kita lagi yang student. Ya, kayak tadi dibandingin lah dia kalau misalnya dia yang duplikat berarti kalau misalnya nggak duplikat dia bakal dimasukin studentnya. Terus sama juga sama yang course open, ini perintah buat buka kelas mata kuliah di suatu semester. Oh ya ini di sini itu dia bisa berisi satu atau lebih inisial dosen bisa pakai koma. Jadi nggak cuma bisa ya satu dosen yang ampuh di mata kuliah itu. Terus kursor gitu ini buat nyari objek matkul untuk berdasarkan kodenya yang tadi. Terus jika ketemu dia bakal ngasih referensinya. Jika misalnya matkul belum dibuka atau belum didaftar, dia bakal mecah teks itu kan inisial dosen itu siapa misalnya kayak Pat kayak apa Yuska gitu. Terus ini kan jadi inisial bakal dipisahin pakai koma terus kemudian if on kalau misalnya lecture itu nggak ditemukan maka dia bakal nge-add phone lecture baru. Kalau misalnya dia ketik mau post dia bakal keluar dari perulangan ini.
jika semua lecture itu ditemukan, terus kalau misalnya dia duplicate, jangan duplicate, terus force order bening, supaya kita bakal keluar, terus kalau misalnya dia duplicate, kalau misalnya dia nggak duplicate, dia bakal nambahin course baru. Terus kita bakal masuk ke enrollment app. Nah itu dia perintah buat mahasiswa ngambil kelas atau ngisi KRS gitu kan. Terus ini student nul mas. Student target bla 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 nih bakal nyari objek mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Ini bakal nyari kelas spesifik yang mau diambil. Jika kelasnya tidak ada, tidak ditemukan atau tidak dibuka, sistem itu bakal ngeluarin kayak misal kayak nggak valid gitu. Kasih tahu di sini. Jadi nggak ada studentnya. Ini dia bakal ngecek apakah masih sudah daftar atau belum. Kalau misalnya dia belum terdaftar, dia bakal didaftarin. Kita masuk ke perintah berikan nilai. Seperti biasa cari datanya, pengambilannya, lalu di set nilainya. Kita bakal masuk ke remedial. Seperti biasa dia bakal cari data pengambilannya, lalu jalan fungsi apply remedialnya. Nah, sini kita bakal masuk ke detail mahasiswa beserta IPK-nya. Ini kalau misalnya dia udah ada, dia bakal dibandingin jika nol. Kalau misalnya nolnya baru ada atau lebih terakhir, dia bakal timpa yang lama. Terus dia bakal ngitung IPK dari kumpulan dari nilai terbaru. Ini fungsi ngitung IPK. Dia bakal ngecek ini grade-nya valid apa enggak. Jadi pastiin dulu. Dan dia bakal ngeluarin sistem IPK sesuai dengan formatnya. Terus kita masuk ke perintah melihat history di UKM matkul. Jadi kita bakal cari matkul utamanya gitu kan. Terus jika matkul nggak ada, kita bakal ngelewatin perintah ini. Terus kumpulin semua kelas yang pernah dibuka untuk pada matkul ini. Nah, terus yang di sini, nanti tuh bakal ngurutin kelas secara historis. Nah, ini nih yang baru diimplementasiin di T08 ini. Kita di sini pakai anonymous class. Nah, jadi inilah anonymous class. Pertama-tama kan dia diurut-urutkan urutan semester itu. Yang pertama itu ada odd itu 1, even itu 2, short itu 3. Habis itu kalau misalnya semesternya sama,
Kalau misalnya dari semesternya itu sama, baru dibandingin dia berdasarkan tahun akademik. Misalnya dari 2021 sama 2021, 2022 dibandingin. Pasti lo bakal cetak data kelasnya yang sudah diurutkan. Terus ngecetak mahasiswa siapa aja sih yang ambil di kelas tersebut, serta nilainya itu berapa. Nah, ini format keluarinnya itu. Terus di sini ada student transcript. Cetak transkrip nilainya yang diminta tadi kayaknya. Ya, also comment equals student transcript, string input segment, student target, student null, for student. Terus dia buat ngepasti student, target student sama dengan null, for student itu buat pastiin mahasiswanya itu ada. Habis itu student get name equal name, target student, target continue. Nah, di tahap satu ini kita bakal salin nilainya agar hanya menyisakan nilai terbaru untuk setiap matkulnya. If existing enrollment. Nah, ini ngambil semua data KRS mahasiswa ini. Nah, terus tahap 2 ini kita bakal ngurutin transkrip secara kronologis pakai local class. Jadi ini disebut local class karena kelas ini dibuat di dalam method. Nah, jadi di sini kan ada class enrollment historical comparator, enrollment and comparator, enrollment override. Jadi dia bakal ngambil awal tahun awalnya aja kayak contoh 2021, berarti yang diambil cuma dari 20-nya doang. Terus in year one prosesnya in year two, like in year comparison, nah sini kan dibandingin itu kan. Terus kita bakal ngurutin berdasarkan tahun terlebih dahulu. If year comparison tanda seru sebenarnya no, return year comparison. Jika tahunnya sama, urutkan berdasarkan semester. Terus kita eksekusi pengurutannya dengan local class di atas yang tadi di define itu. Terus yang tahap 3 ini ngitung IPK. Ini sama aja kayak yang tadi perhitungan di student details itu kan. Ya, terus perhitungan dulu. Terus yang di tahap 4 ini, kalau kita bakal ngecetak rangkuman performa. Jadi pakai format yang kayak gini. Jadi pokoknya dia pakai pipe gitu. Terus yang misalnya apa? Terus yang kelima ini, dia bakal ngecek daftar matkul secara historis. Di transkripnya itu, ya, dia sama kayak tadi pakai pipe juga. Terus ini cetak dengan tanda kurung. Kalau misalnya nilai matkulnya itu hasil remedial. Jadi di formatnya dibedain kalau misalnya dia hasil remedial dan yang belum pernah ambil remedial. Nah, ini bagian ngecetak seluruh data terakhir yang tadi kan dia ada yang kayak at lecturer, at course, at student, bla 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 bla. Inilah dia di sini semuanya sistem outprintnya. Jadi ditaruh di bawah semuanya.
Nah, ini di sini kumpulan helper metodenya. Nah, jadi yang di sini itu fungsinya untuk membandingin dari dua SKS, KRS, mana yang diambil lebih belakangan gitu, atau yang lebih baru gitu. Jadi misalnya kayak ambil angkanya aja, ngambil angkanya aja, terus tahu 2022, terus ambil 2021 gitu. Terus jika diambil di tahun yang sama, maka penentunya adalah urutan semester. Terus ini fungsi buat nerjemahin nama semester jadi angka berurutan supaya mudah dibandingin pakai kurung siku. Bukan kurung siku, kurung lancip tuh. Kurung lancip gitu. Terus ini yang terakhir fungsi buat ngubah huruf jadi indeks prestasi jadi angka bobot untuk pengen IPK. Kayak misal si A jadi 4, A B jadi 3, jadi selesai. Jadi secara keseluruhan di sini makin kompleks formatnya. Sebenarnya lokal kelas sama non kelas ini makanya masih susah sih menurut saya. Kayak jadi kodenya jadi banyak banget. Jadi awalnya kan tadi masih pas awal banget masih Text 2 itu masih 200-an apa ya driver satunya. Terus jadi tiba udah kayak 515 itu banyak banget. Terus untuk kendala memakai chatbotnya itu nggak ada. Kemarin pas nyoba itu dia langsung sekali nge-prompt dia langsung ngasih jawaban walaupun belum sesuai 100 sama auto gradingnya langsung. Tapi pas di prompt lagi dia langsung keluarin hasil semuanya. Sebenarnya kemarin lumayan lama juga nge-prompt-nya dapet hasil prompt-nya karena kemarin laptop saya kan mati tiba-tiba dan recordannya keputus. Terus pas mau nyoba chatbotnya lagi ternyata Gemini request timeout, nggak bisa dipakai lagi chatbotnya. Terus solusi dari astutsnya pakai OpenAI bebas gitu atau pakai Gemini ChatGPT or something like that. But aku nyoba-nyoba terus chatbotnya dan akhirnya bisa karena untuk supaya sesuai sama auto gradingnya sebenarnya lebih enak pakai chatbot ini sih. Jadi dia jawabannya kasih lebih tepat ya gitu ya. Kalau misalnya pakai Gemini ya jalan sih jalan tapi nggak nggak sesuai auto gradingnya. Ya belum dikompil. So wait, lupa. Kita akan mencoba compile. Terus ini karena inputannya, sebenarnya aku udah kasih tahu ini di sebelumnya. Karena inputan itu pakai stack dan keluarannya harus pipe, itu sebenarnya agak PR juga, susah juga pencernanya kalau pakai itu. Nah ini hasil yang keluar. Oke lah sesuai. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.